Shalom, salam sejahtera. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kembali bersama dengan saya, Kohelet Indonesia, kita akan melakukan Bible Study dengan judul kali ini, Menghadapi Orang Bebal. Ini adalah bagian dari 30 ucapan orang bijak, khususnya ini ucapan yang ke-9 ya, tentang jangan berdebat dengan orang bebal. Nah, ini juga adalah bagian kedua dari ucapan orang bijak yang membahas tentang 6 godaan dasar di istana, khususnya untuk pegawai pemula ya. Kita sudah membahas 3 yang pertama, yaitu adalah ujian santapan raja, yang kedua godaan kekayaan, yang ketiga godaan suap. Nah, ini yang keempat, godaan untuk selalu berdebat dengan orang bebal. Nah, yang kelima adalah godaan untuk menyalahgunakan kekuasaan, dan yang keenam adalah godaan untuk tidak menerima masukan ataupun kritik. Nah, itu akan dibahas kemudian. Nah, jadi kita akan membahas ucapan yang ke-9 tentang jangan berdebat dengan orang bebal. Nah, kenapa ini adalah godaan untuk seorang pegawai pemula? Karena biasanya seorang yang baru saja diterima di istana atau mungkin baru lulus kuliah, baru mendapat pekerjaan yang baik, istilahnya kan banyak mendapat ilmu gitu ya, baru diakui, mendapat pengakuan. Jadi biasanya tergoda untuk membagi ilmunya bagi orang lain. Nah, apa salahnya membagi ilmu dengan orang lain? Bukankah bagus ya? Justru orang yang berilmu kan harus membagi ilmu, betul. Nah, tapi yang di sini disebutkan godaan adalah untuk memaksakan pengajaran. Karena kadang ketika kita sudah mulai pintar sedikit, jadi merasa pintar. Akhirnya ketika melihat orang lain salah, kita malah memaksakan, "Eh, kamu salah kamu salah." Jadi malah menghakimi ya. Nah, kalau orangnya itu baik dan rendah hati, mau diajarkan itu baik. Nah, tapi kan ada juga orang tipe kedua yang disebut juga dengan orang bebal, yang justru tidak suka apabila ada orang lain yang mau mengajari. Nah, bagaimanakah seorang pegawai pemula menghadapi orang bebal atau orang yang menolak pengajaran? Apakah harus terus diajarkan atau bagaimana? Nah, itulah yang akan kita bahas dalam sesi kita yang kali ini. Oke, kita lanjut dulu ke slide yang pertama. Nah, yang pertama ini adalah sabar dalam mengajar. Tadi pertanyaannya adalah, apakah orang Kristen harus terus berusaha untuk mengajari orang bebal? Ya, apakah orang Kristen harus terus berusaha untuk mengajari orang bebal? Nah, dari prinsip kasih, seringkali dikatakan, "Ya, kita harus terus mengajar orang bebal, mereka kan salah, kalau salah itu bahaya, mereka sendiri yang rugi," atau bahkan kalau dari sisi teologis atau spiritual dikatakan, "Oh, mereka salah, nanti mereka bisa, masuk neraka atau binasa, makanya kita harus ajarin terus, kan kita mengasihi mereka." Bahkan, biasanya juga dikutip, prinsip kasih di 1 Korintus 13 ayat 4 ya, kita buka saja dulu. Oke, jadi, seperti biasa, ambil Alkitab saudara, kalau belum ada, di-pause dulu videonya, lalu kita buka bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang keempat. Saya bacakan di sini, tapi saudara kalau bisa langsung baca juga dari Alkitab saudara. Ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong. Nah, yang menarik ini adalah bagian pertama ya, kasih itu sabar. Nah, jadi ini biasanya dijadikan dasar ketika menghadapi orang bebal, dikatakan, "Ya mungkin dia masih belum mau menerima kebenaran, tapi kan kita harus bersabar." Jadi kita usaha terus, datengin dia, terus ajarkan, seolah bahkan seperti memaksakan ya. Nah, apakah betul ini diartikan demikian? Nah, bagaimana kita, contoh dengan amanat agung ya, karena biasanya ini juga digabungkan dengan argumen tadi, kita kasih demi orang tersebut. Nah, kita buka, cerita, amanat agung di Matius pasal yang terakhir, pasal 28 ayat 18 sampai 20. Di sini Yesus ya berkata ya, kita baca sama-sama. Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, yang menarik di sini bilang, "Jadikanlah semua bangsa muridku," dan di ayat 20 dikatakan, "Ajarlah mereka." Nah, jadi ketika digabung dengan kita itu diperintahkan untuk mengajar, lalu yang kedua dibilang kasih itu sabar. Jadi seringkali orang Kristen merasa, iya kita betul-betul harus mengajar, meskipun kita justru malah dibenci sama lawan bicara kita. Nah, kita harus terus datengin dia, terus ajarin dia, kita harus bersabar. Jadi seolah bahkan memaksakan pengajaran berdasarkan, 2 perikop ini ya, dari 1 Korintus 13 dan juga Matius 28. Tapi apakah benar demikian? Nah, mesti mengerti ya, kalau kita baca misalnya dari Great Commission atau Amanat Agung,
Di sini kan dibilang, "Jadikanlah muridku dulu, baptislah, baru ajarkan." Nah, berarti pengajaran ini diberikan kepada mereka yang sudah dibaptis. Kalau sudah dibaptis, berarti orang tersebut itu memang siap atau bersedia untuk diajar. Jadi tidak ada pemaksaan di situ. Ya, jadi amanat agung itu bukan pemaksaan. Jadi salah kalau kita bilang, "Oh, kita udah dapat amanat agung, jadi kita harus memaksakan pengajaran kita." Nah, tidak seperti itu ya. Nah, sekarang kita, buka tentang ucapan 9. Dari tadi kita di awal bilang ini kita bahas ucapan 9. Itu dari ucapan, 30 ucapan orang bijak, Amsal 22 sampai 24. Nah, kalau ucapan 9 ada di pasal 23 ayat 9 ya. Kita buka Alkitabnya, sama-sama baca Amsal 23 ayat 9. Di sini dikatakan, "Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak." Jadi dikatakan apa? Jangan bicara di telinga orang bebal. Nah, menarik ya. Jadi kalau ditanya bagaimana kita menghadapi orang bebal, kan dibilang harus bersabar, harus mengajarkan. Tapi di sini di ucapan 9 dikatakan, "Jangan berbicara di telinga orang bebal." Dan dijelaskan kenapa, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Nah, jadi membingungkan ya. Jadi kalau ketemu orang bebal, kita harus paksakan pengajaran kita atau jangan. Nah, memang terkadang ini membingungkan. Kita contoh aja ambil Amsal 26 ayat 4 sampai 5 ya, dalam menghadapi orang bebal. Ini cuma saya bacakan saja, nanti dibahas di slide-slide berikutnya. Amsal 26 ayat 4 sampai 5, di sini kita bisa melihat bagaimana mudah bagi orang Kristen untuk bingung dalam menghadapi orang bebal. Karena ayat-ayatnya saja terkesan saling berlawanan. Ini ayat yang bersebelahan ya, pasal pasal 26 ayat 4 dengan ayat 5. Tapi dua-duanya ini seolah bertentangan. Saya bacakan Amsal 26 ayat 4 dan 5. "Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia." Jadi di sini dikatakan, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Tapi ayat yang kelima justru dikatakan sebaliknya, jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Nah, jadi bingung kan? Jadi kita harus menjawab orang bebal atau jangan menjawab orang bebal. Nah, pasal 26 ayat 4 sampai 5 ini seolah bertentangan. Nah, ini yang akan kita bahas kemudian. Nah, tapi sekarang kita bahas dulu terkait masalah menghadapi orang bebal dan untuk mengerti juga 1 Korintus 13 ayat 4. Sebab Matius 28 ayat 18 sampai 20 tentang amanat agung tadi sudah saya jelaskan bahwa pengajaran itu dilakukan kepada orang yang sudah mau menerima pengajaran atau sudah dibaptis. Nah, kita kembali lagi ke 1 Korintus 13 ayat 4. Di mana Paulus berkata, "Kasih itu sabar." Nah, kita mesti mengerti bahasa aslinya. Sabar yang dipakai di sini, di ayat ini, yang digunakan oleh Paulus adalah makrotume. Nah, makrotume, yang mengandung arti tidak cepat marah. Jadi sabar di sini bukan artinya persisten, terus-terusan, bukan ya, tapi makro tume. Makro artinya panjang, tume itu artinya passion, nah, tapi lebih mengarah berarti artinya amarah. Jadi maksudnya panjang, amarah. Maksudnya panjang, amarah maksudnya passion-nya itu nggak cepet, istilahnya bukan sumbu pendek gitu loh, nggak gampang marah, seperti itu. Nah, jadi maksudnya kasih itu berarti lebih tepatnya bukan dikatakan sabar, tapi dikatakan tidak cepat marah. Itulah arti sabar di 1 Korintus 13 ayat 4. Nah, dengan itu berarti benar, bagaimana kita menghadapi orang bebal, tentu kita tidak boleh cepat marah. Ketika dia menolak pengajaran, kita tidak marah. Nah, itulah kita bersabar. Tapi, apakah itu berarti kita terus mengajaknya berbicara dan memaksakan pengajaran kita? Nah, tentunya tidak. Karena tadi di Amsal atau di ucapan ke-9 sudah dikatakan, jangan berbicara di telinga orang bebal. Nah, kita akan bahas yang berikutnya ya. Lanjut lagi. Tidak memaksakan pengajaran. Nah, tadi kan sempat dikatakan, oh ada amanat agung yang dibilang harus mengajarkan, meskipun sebenarnya itu mengajarkannya setelah dibaptiskan, kalau lihat konteksnya. Nah, tapi kita lihat amanat yang lain. Jadi, amanat agung, sama yang disebutkan sebagai Great Commission, amanat besar, agung gitu ya. Tapi sebenarnya ada juga istilahnya amanat kecil atau minor. Nah, itu diberikan kepada 12 murid di Matius pasal 10. Nah, ini kita bisa baca. Jadi ketika Yesus mengirimkan 12 muridnya, ini selagi Yesus masih di dunia ya, bahkan sebelum ia disalib dan bangkit, ini Yesus itu memberikan amanat kepada 12 muridnya, bagaimana cara menginjil yang baik. Nah, ini yang menarik. Coba kita baca, jadi panjang, tapi kita baca satu ayat saja. Kalau mau dibaca seluruhnya ya bisa baca dari ayat pertama, tapi kita baca ayat 14 saja ya. Baiklah, Matius 10 ayat 14. Ini terkait
pengajaran kepada orang lain. Nah, di ayat 14 Yesus berkata, "Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu." Jadi di sini dikatakan apa? Apabila ada orang yang menolak pengajaranmu, ya, di sini kan dibilang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, di sini dikatakan, "Keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu." Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yesus itu mengajarkan bahwa kita, murid-muridnya, jangan memaksakan pengajaran kita. Kalau memang tidak diterima, ya sudah, kita lanjut saja ke tempat berikutnya. Jadi salah ya kalau ada, penginjilan gitu misalnya, yang istilah terus memaksa ya, diketok pintu, datengin lagi, istilahnya bahkan bikin orang yang diketokin terus pintunya itu, bukannya simpatik, justru malah antipatik, malah nggak seneng. "Ini orang kok datengin terus?" Gitu kan. Nah, kalau sekali-sekali kalian tanya kabar ya boleh, tapi kalau kayak hampir tiap hari, sebulan sekali, apalagi udah dibilang, "Jangan telepon saya lagi, jangan datangi saya lagi." Nah, itu kurang tepat kalau kita memaksakan pengajaran. Nah, tapi tadi kan masalah yang dibahas itu masalah tanda kutip "spiritual" ya. Nah, sebenarnya ini kita harus lakukan sebagai yang praktikal juga, bahwa pengajaran ini bukan masalah pengajaran kebenaran saja, tapi setiap pengajaran ilmu harusnya juga seperti itu. Kita jangan paksakan pengajaran kita kepada orang bebal atau orang yang tidak mau belajar, orang yang keras kepala. Nah, ini dasarnya di Perjanjian Baru juga ada ya, jadi bukan cuma dari Perjanjian Lama yang mengatakan jangan bicara di telinga orang bebal, kita bisa baca di Matius pasal 7 ayat 6. Sekali lagi ini perkataan Yesus. Matius 7 ayat yang ke-6 kita baca bersama. Di sini Yesus mengatakan, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu." Ya, menarik ya. Jangan berikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, karena nanti diinjak-injak. Apa artinya ini, yang kudus dan juga mutiara? Sebenarnya ini dasarnya itu dari Perjanjian Lama yang tadi sudah kita baca, dari ucapan 9 ya, "Jangan bicara di telinga orang bebal, karena ia akan nanti meremehkan kata-katamu yang bijak." Nah, mutiara itu juga adalah satu perumpamaan atau simbol untuk kata-kata bijak. Makanya sering kita dengar, istilah modern dikatakan, "Oh, kata-kata mutiara." Nah, itu maksudnya ucapan hikmat ya. Itu bisa didasarkan dari Ayub, Amsal, kita coba baca 2 contoh aja ya. Bisa Ayub 28 ayat 18. Di sini Ayub 28 ayat 18 saya bacakan. "Baik gewang, baik hablur tidak terhitung lagi. Memiliki hikmat adalah lebih baik daripada mutiara." Ya memang ini di sini nggak disebut hikmat sama dengan mutiara, tapi dibandingkan dengan itu. Maksudnya hikmat itu lebih dari mutiara, dan biasanya selalu berdampingan itu ketika lagi dibahas. Misalnya Amsal 3, ayat 5 ya, kita baca misalnya Amsal 3 ayat 15, mohon maaf. Juga dikatakan yang sejenis. Amsal 3 ayat 15. "Ia," maksudnya hikmatnya, kalau kita baca pasalnya, "ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya." Nah, kata permata di sini sama dengan, mutiara artinya. Nah, maksudnya dalam bahasa Ibrani aslinya itu artinya juga mutiara. Nah, jadi emang hikmat itu disamakan dengan mutiara, disamakan tapi dibilang lebih baik bahkan. Nah, jadi ketika ketika Yesus mengatakan, "Jangan melemparkan mutiaramu kepada babi," maksudnya adalah, ya sudah, tidak usah kamu, melemparkan hikmatmu kepada babi, karena hanya akan diinjak-injak. Jadi sama ya, dibilang, "Jangan engkau bicara di telinga orang bebal." Nah, itulah ya. Jadi sebenarnya Yesus juga mengikuti prinsip-prinsip yang di Perjanjian Lama, bahwa jangan kita berbicara di telinga orang bebal. Karena nanti, hikmat kita itu justru akan direndahkan. Nah, kita lanjut lagi. Kenapa kita jangan bicara di telinga orang bebal, tadi udah dijelaskan, karena nanti orang bodoh itu akan menghina-hina hikmat kita. Nah, tapi ini juga kita mesti mengerti, karena kalau kita berbicara atau berdebat dengan orang bebal, ucapan mereka itu bisa membawa binasa. Bahkan itu membawa kebinasaan kepada diri mereka sendiri. Nah, jangan kalau kita ikut berlanjut berbicara dengan mereka, nanti kita ikut ikut binasa. Nah, tapi kita contoh dulu ya, mulut orang bodoh membawa binasa. Ini studi kasus yang pertama, itu orang Amalek. Tapi sebelum bahas orang Amalek, kita, baca dulu dari Amsal, seperti biasa kan Amsal itu menjelaskan tentang ucapan orang bijak. Kita selalu membaca dari Amsal.
Nah, Amsal 10 ayat 14. Jadi ini temanya nih untuk studi kasus kita. Amsal 10 ayat 14. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Jadi kalau kamu bijak, simpan saja pengetahuan itu. Ini maksudnya di hadapan orang bebal tadi ya, nggak usah kita paksain, nggak usah kita bagikan dengan paksa. Nah, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Nah, ini tadi studi kasusnya adalah dari cerita orang Amalek di 2 Samuel pasal yang pertama. Jadi ceritanya ini ada orang Amalek yang membawa mahkota Saul kepada Daud setelah Saul meninggal. Nah, tapi kita baca aja ceritanya nggak apa-apa supaya lebih jelas. Kita buka sama-sama 2 Samuel pasalnya yang pertama ayat 16. Atau kita baca dulu ceritanya supaya lebih jelas, kita baca dari ayat 6 saja ya. Jadi ini orang Amaleknya datang ke hadapan Daud. Nah, 2 Samuel 1 ayat 6. Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, ini si orang Amalek yang ngomong ya, kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa. Maka tampaklah Saul bertelekan pada tumbaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku, dan aku berkata, ya tuanku. Ia bertanya kepadaku, siapakah engkau? Jawabku padanya, aku seorang Amalek. Lalu katanya kepadaku, datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya, mahkota yang maksudnya, dan gelang yang ada pada lengannya. Dan inilah dia, kubawa kepada tuanku. Jadi si orang Amalek ini cerita bagaimana dia bisa mendapatkan mahkotanya si Saul. Ketika Saul itu udah setengah mati, ditusuk sama tombak, tapi belum mati. Nah justru minta tolong, bantuin bunuh aku dong, aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, dan aku menderita. Ambillah nyawaku. Nah lalu si orang Amalek udah bunuhlah, lalu diambil mahkotanya dan dibawa kepada Daud. Itu ceritanya dia. Nah dia kira si orang Amalek ini kira dengan membawa mahkota Saul yang adalah musuh Daud, karena Saul itu waktu itu mengejar-ngejar Daud ya, Daud. Si orang Amalek berharap dia bisa mendapat imbalan atau hadiah. Tapi justru malah sebaliknya. Karena kita baca langsung loncat aja ke ayat 16. Dan Daud berkata kepadanya, kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau. Karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Jadi justru bukannya dikasih hadiah oleh Daud, Daud justru malah menghukum mati orang Amalek itu. Dan kata dengan beralasan, dibilang kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau. Karena mulut dia yang cerita bahwa dia membunuh orang yang diurapi Tuhan. Dan sebenarnya ini juga bohong ya. Karena sebenarnya bukan si orang Amalek yang membunuh. Kalau kita baca di 1 Samuel pasal yang terakhir, Saul itu betul-betul mau bunuh diri dan betulan mati. Jadi betul udah mati. Ini sama Amalek cuma bikin-bikin cerita aja dan diambil mahkotanya. Jadi akhirnya dia mati cuma kenapa? Karena mulutnya, karena kebodohannya. Nah itulah mulut orang bodoh membawa binasa. Karena kalau dia nggak ngomong kayak gitu, kalau dia tidak bilang dia membunuh Saul, bisa aja dia bilang betulan, "Ya saya kebetulan ketemu mayatnya, sebelum dia apain, saya ambil mahkotanya." Bisa seperti itu. Mungkin masih bisa selamat. Tapi karena dia bersaksi bahwa dia yang membunuh Saul, bukannya mendapat imbalan atau hadiah, dia justru malah binasa. Nah itulah mulut orang bodoh membawa binasa. Nah kita coba lagi satu studi kasus yang lain ya, mulut orang bodoh membawa binasa. Studi kasus kali ini Nabal. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Sebelum kita masuk kisah Nabal, kita baca lagi dari Amsal. Kita baca dari Amsal 18 ayat 7 dan 6. Ini menjelaskan lebih jauh tentang mulut orang bodoh atau mulut orang bebal. Ya. Amsal 18 ayat 7 lalu 6. Jadi dibalik, bukan 6 buat 7 ya. Ini karena merangkai Amsal, ya kapan-kapan saya ajarkan caranya. Nah, ayat 7 dan 6. Ayat 7 dulu. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Ya itulah bahayanya orang bebal ya. Mulutnya itu membawa binasa, berseru minta pukulan di sini. Nah kita lihat dari kisah kematian Nabal di 1 Samuel pasal 25 ayat 10 sampai 11. Jadi kisah Nabal ini sebenarnya lumayan populer. Mungkin banyak dari saudara yang sudah pernah tahu, dan kita sempat membahas juga di ucapan-ucapan sebelumnya. 1 Samuel 25 ayat 10 sampai 11. Jadi mungkin saya kasih cerita sedikit aja. Jadi intinya Daud itu lagi lari dari Saul, lalu ia bersembunyi,
dan, dalam persembunyiannya ia membantu gembala-gembala Nabal. Nah, tapi suatu ketika karena ia bersembunyi susah dapat makan, akhirnya dia minta kepada Nabal, "Tolong dong bagi makanan kalau bisa." Nah, dia minta tolong melalui hambanya Daud ya. Tapi inilah yang dijawab Nabal kepada hamba atau anak buah Daud. Ayat 10, 1 Samuel 25 ayat 10 sampai 11. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantayan yang kubantai bagi orang-orang peguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang." Nah, singkat cerita nanti kalau dibaca ayat-ayat berikutnya, ketika Daud mendengar perkataan Nabal, Daud itu marah besar dan ingin membunuh Nabal. Nah, jadi Nabal ini mau dibunuh bukan karena dia tidak memberi makan. Andaikan dia nggak memberi makan, ya udah itu kan hak dia, punya dia sendiri gitu kan. Tapi karena dia mulutnya itu tadi, mengundang pukulan. Dia itu justru malah hina Daud. Siapa itu Daud? Siapa anak Isai? Jadi istilahnya pura-pura nggak kenal dan menganggap remeh. Bahkan dikatakan, apa di sini bilang, pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Jadi dia mengatakan, "Oh, udah biasa itu, hamba-hamba lari dari tuannya, Daud juga lari dari Saul," gitu kan. Jadi dihina-hina. Nah, karena menghina-hina inilah, makanya Daud ingin membunuh Nabal. Tapi singkat cerita, Abigail datang, minta ampun, tapi tetap meskipun Daud tidak membunuh Nabal, Tuhanlah yang membunuh Nabal. Dikatakan hati Nabal menjadi batu lalu ia mati. Dijelaskan oleh Abigail, istri Nabal pada saat itu, di 1 Samuel 25 ayat 25 ya. Dikatakan apa? "Janganlah kiranya tuanku," ini kata-kata Abigail kepada Daud, "janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya." Nah itulah, jadi dikatakan Nabal itu memang bebal. Ternyata mulut orang bebal itu betul-betul mengundang pukulan atau mengundang binasa. Baiklah, kita lanjut lagi ke yang slide berikutnya ya. Amsal-amsal Salomo, jauhilah orang bebal. Nah, ini kita bisa ambil dari Amsal 18 ayat 2, 17 ayat 12, 14 ayat 7. Ya, karena dari 3 tempat, mungkin saya langsung bacakan dari screen di layar, tapi saudara bisa juga cek ayat-ayatnya di Alkitab saudara. Saya bacakan ya. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Ya. Jadi kenapa sih kita harus menjauhi orang bebal? Pertama, karena dia sendiri namanya udah bebal tidak suka pengertian. Dia cuma mau ngomong sama kita hanya ingin ngomongin apa yang ada dalam pikirannya aja. Dia nggak bakal dengerin apa yang kita omongin. Percuma, dia itu buang-buang waktu. Di sini bahkan lebih ekstrim lagi ya, dikatakan lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada ketemu dengan orang bebal dalam kebodohannya. Karena orang bebal dalam kebodohan itu tanda kutip lebih bahaya daripada beruang betina yang kehilangan anak. Ekstrim sekali. Di sini terakhir disimpulkan, jauhilah orang bebal, karena tidak kau dapati pengetahuan. Jadi ketika kita berbicara dengan dia, kita juga nggak dapat apa-apa, nggak ada pengetahuan, jadi buang-buang waktu. Ya, jadi sebenarnya ajaran dari Amsal-Amsal Salomo ini, sekilas terlihat ekstrim, suruh hindari orang bebal. Ya, ekstrim sekali ya sepertinya ya. Tapi kita mesti ingat bahwa ini adalah bagian 2 dari 30 ucapan orang bijak. Jadi ditujukan kepada pegawai pemula. Nah, jadi apabila engkau masih pegawai pemula, misalnya masih karyawan baru di suatu perusahaan misalnya ya, nggak usah kita sok tahu, mungkin memang tahu gitu ya, tapi ya jangan terkesan sok tahu, percuma, karena kita cuma cari musuh dan kita buang-buang waktu ngomong sama orang lain. Akan ada masanya ketika kita bisa bicara dengan orang bebal. Jadi ini terkait pertemanan ya, setiap, tingkatan dalam 30 ucapan orang bijak itu punya isu pertemanan yang berbeda-beda. Misalnya di ucapan 2 dibilang jangan berteman dengan orang yang berpengaruh buruk gitu ya. Nah, kalau di level 2 atau di bagian kedua untuk pegawai pemula, dalam pertemanan ya kita nggak usah banyak bicara dengan orang bebal, percuma. Lebih baik andalkan atasan kita saja. Kalau atasan kita yang ngomong kepada orang bebal itu pasti diturutin kan. Nah itulah, jadi berbicara pada orang bebal nanti saja ketika kita sudah memiliki kekuasaan untuk betul-betul memaksa orang bebal itu untuk meninggalkan kebodohannya. Karena kalau masih selevel, percuma, buang-buang waktu, kita tidak dianggap. Bahkan kita bisa menjadikan orang bebal itu menjadi musuh kita ya. Karena kita selalu ngajarin dia, nanti dia ngerasa, aduh ini orang malah kita dibenci gitu. Nah itulah Amsal-Amsal Salomo. Nah, bijak dalam menghadapi orang bebal.
Nah, jadi bagaimana menghadapi orang bebal, kita kembali ke ayat yang sudah disinggung di awal, eee, sesi kita kali ini, yaitu Amsal 26 ayat 4 sampai 5. Tadi yang saya bacakan sudah saya taruh di screen di sini. Di sini ada, 2 ucapan yang istilahnya saling bertentangan, padahal sebelah-sebelahan. Yang pertama dibilang, "Jangan menjawab orang bebal," itu 26 ayat 4, lalu yang kedua dibilang, "Jawablah orang bebal menurut kebodohannya." Jadi bertentangan kan, bingung ya. Jadi menurut Amsal ini, dalam 2 ayat yang sebelah-sebelahan ini, kok nasihatnya bertentangan. Yang satu bilang, "Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya." Yang kedua bilang sebaliknya, "Jawablah orang bebal menurut kebodohannya." Nah, jadi inilah kita perlu hikmat untuk memahami ayat-ayat yang sekilas bertentangan. Nah, kita mesti pahami bahwa dalam Amsal Salomo, setiap Amsal itu adalah satu unit kebenaran. Jadi dua-duanya ini benar, tinggal masalah konteksnya aja. Nah, itulah butuh hikmat untuk mengerti konteksnya. Yang pertama dibilang apa? Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan kita menjadi seperti dia, ikut-ikutan kayak bodoh. Jadi mending nggak usah, jangan dijawab gitu. Tapi yang kedua dibilang, jawablah orang bebal, supaya apa? Supaya jangan dia menganggap dirinya pintar atau dirinya bijak. Nah, jadi kita lihat situasinya, kita lagi berbicara kepada siapa. Intinya kalau kita bicara kepada orang bebal, kita bakal jadi ikutan terlihat bebal. Nah, jadi kalau kita berbicara kepada orang yang kita kasihi, itu tidak apa. Contohnya seperti apa sih? Ketika orang tua berbicara kepada anaknya yang masih balita misalnya, kadang mereka itu melakukan apa, babbling atau ngomongnya seperti anak-anak. Jadi kelihatan bodoh gitu ya, anaknya ngomong apa yang kelihatannya bodoh kalau buat orang dewasa. Nah, orang dewasa atau orang tuanya biasanya ikut-ikutan ngomong seperti anak-anak supaya bisa nyambung sama anak itu. Nah, itulah nggak apa-apa. Ya udah kita jawab jawab sesuai kebodohannya, tapi demi dia gitu kan, nggak apa-apa kita di mata orang lain yang melihat seperti juga bodoh gitu. Itu apa, kalau kita lagi berbicara dengan orang yang kita kasihi. Tapi sebaliknya kalau kita berbicara kepada orang yang istilahnya yang kita juga nggak kenal gitu kan, yang justru malah akan memusuhi kita, jangan, nggak usah dijawab kebodohannya itu, biarin aja. Kalau kita nggak jawab, nanti di sini dikatakan nanti dia akan merasa dirinya bijak, ya nggak apa-apa, biarin aja dia merasa dirinya pintar. Urusan dia, nanti dia jatuh sendiri. Karena dia bebal, bodoh, tapi merasa dirinya pintar, nggak usah kita benerin dia, nggak usah kita koreksi, biarin aja. Biarkan dia jalan terus lalu dia jatuh, nanti dia akan belajar sendiri dari situ. Ya, jadi cara membedakannya adalah apakah kita betul-betul, mengasihi orang itu dan punya waktu untuk membina relasi itu. Kalau tidak, lebih baik hindari orang bebal. Nah, kita akan melihat contohnya di slide berikutnya. Ini juga slide yang terakhir. Studi kasusnya adalah dari cerita Mika dan Ahab. Ini Mika bin Gimla ya. Ahab ini Ahab, raja Israel. Kisahnya bisa kita baca di satu Raja-Raja pasal yang ke-22. Mungkin saya bacakan, seluruh kisahnya aja, karena mungkin banyak yang belum tahu. Ini ceritanya Ahab ini mau perang dengan orang Aram, lalu dia meminta, Raja Yosafat, raja Yehuda untuk membantu. Lalu Yosafat bilang, "Iya, tapi tolong tanyakan dulu kepada nabi-nabi." Nah, inilah jawaban para nabi-nabi itu, termasuk juga nanti Mika. Oke, satu satu Raja-Raja pasal yang ke-22. Saya bacakan dari pertama saja nggak apa, kita banyak baca, nanti ketika bagian pentingnya nanti saya bahas. Satu Raja-Raja pasal 22 dari ayat 1. 3 tahun lamanya, orang tinggal aman dan tidak ada perang antara Aram dan Israel. Pada tahun yang ketiga, pergilah Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, "Tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita, tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan Raja negeri Aram?" Lalu katanya kepada Yosafat, "Maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead?" Jawab Yosafat kepada Raja Israel, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu." Tapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead? Atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Tuhan akan menyertakannya ke dalam tangan Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Nah, jadi nabi-nabi ini 400 bilang, "Pergi, Tuhan akan menyerahkannya." Jadi saya bakal menang gitu ya si Ahab. Nah, tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan yang lain?" Ya, itu ya adalah si Mika bin Gimla. Kita loncat aja ya, kan nanti kepanjangan. Lalu si Mika ini udah diperingatin sama, ajudannya Ahab, "Kamu nanti ngomong yang baik ya, lihat nabi-nabi lain udah bilang bakal menang, jadi kamu ngomong yang sama aja." Tapi Mika bilang, "Aku hanya akan menyampaikan apa yang Tuhan katakan." Seperti itu. Tapi ujung-ujungnya apa?
Ketika akhirnya Mika ini sampai ke hadapan raja, di sini, dikatakan ayat ke-15 ya, setelah ia, maksudnya Mika, sampai kepada raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mika, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau kami membatalkannya?" Jawabnya kepadanya, "Majulah dan engkau akan beruntung, sebab Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Nah, jadi Mika ini menjawab Ahab sesuai dengan kebebalannya atau sesuai kebodohannya. Jadi dia ikut-ikutan seperti nabi-nabi yang lain, "Iya, maju aja bakal menang." Nah, lalu ayat berikutnya dikatakan, "Tetapi raja berkata kepadanya, 'Sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku tidak lain dari kebenaran demi nama Tuhan?' Ayat 17, lalu jawabnya, 'Telah kulihat seluruh Israel bercerai-berai di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka ini tidak punya Tuhan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat.'" Ya itu nanti dilanjutin aja, kalau mau dibaca, lebih lengkap, dia bakal dibilang bahwa Ahab itu bakal meninggal kalau dia pergi, dan ini bakal kalah. Jadi menarik ya, Mika ini memberi 2 jawaban. Yang pertama, dia ikut-ikutan nabi-nabi lain, berbicara yang salah, bahwa akan menang. Kenapa? Pas awal dia bilang akan menang, lalu yang kedua bilang akan kalah. Karena di bagian yang pertama, Mika itu pengen Ahab selamat, jadi diikuti kebebalannya. Nah, ketika diikuti kebebalannya kan si Ahab, si abang bebal ini jadi ragu kan, aku nggak jadi pergi ah." Nah, jadi andaikan itu saja selesai, mungkin beres dan Ahab selamat sebenarnya. Tapi justru Ahab ini kebetulan saking bebalnya dia memaksa, "Kamu katakan yang benar dong." Akhirnya karena disuruh bersumpah, Mika akhirnya mengatakan yang sebenarnya akan kalah. Nah, tapi ketika dikatakan apa yang benar, dikatakan hikmat kebenaran, justru saat itulah hikmat itu, apa, dihina-hina. Si Ahab bilang, "Ah, enggak, kamu nggak beneran. Saya nggak percaya sama kamu." Akhirnya Ahab pergi. Dan akhirnya ia malah meninggal dalam pertempuran. Nah, itulah ya. Jadi bagaimana menghadapi orang bebal, lihat, kalau kita mengasihi dia, ya nggak apa nggak turun derajat kita. Mika pas awal ini turun derajat demi menyelamatkan Ahab, tapi akhirnya, gagal juga karena Ahab maksa dia untuk bersumpah mengatakan yang benar, lalu dikatakanlah sebenarnya bakal kalah. Dan akhirnya nggak percaya, dia pergi dan mati. Nah, jadi kita bisa lihat kesimpulannya di Amsal 10 ayat 21, bisa saudara baca di layar, tapi saya bacakan dari Alkitab saja. Amsal 10 ayat 21 dikatakan, "Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi." Nah, itulah nasib Ahab. Nah, jadi kesimpulannya apa? Bagaimana menghadapi orang bebal, sebisa mungkin kita hindari. Itu tadi ya, karena buang-buang waktu, dan yang kedua kita hanya akan mendapatkan musuh. Dan ujung-ujungnya juga orang bebal itu nggak bakal dengerin kita. Seperti dalam kasus Mika dan Ahab. Dan bagaimana menghadapinya, sekali lagi lihat juga konteksnya ya. Kalau itu orang kita kasihi, nggak apa-apa kita turun, ikut bicara dengan dia, ikut jadi bebal, tanda kutip, demi dia. Tapi kalau tidak, lebih baik kita simpan tenaga, nggak usah buang-buang waktu, dan hindarilah orang bebal itu. Karena lebih baik bertemu beruang betina yang kehilangan anaknya daripada bertemu dengan orang bebal. Nah, jadi kalau kita sudah menjadi pegawai di istana, tidak penting untuk tidak perlu untuk sok tahu atau ingin selalu mengajari ya. Kalau ada yang minta diajarin, kita ajarin nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak pengen diajar, nggak usah. Nah, itulah inti dari sesi kita kali ini. Yang paling terakhir seperti biasa, ini adalah lampiran dari rangkaian Amsal-Amsal Salomo 9, yakni adalah Amsal-Amsal Salomo yang sudah dirangkai untuk menjelaskan ucapan 9 terkait orang bebal. Ini hampir semuanya sudah kita bahas tadi, tapi kalau mau lihat rangkaian secara penuhnya, bisa di-pause, lalu baca langsung di layar atau cek ayatnya di kolom sebelah kiri. Nah, ini saja yang saya bisa sampaikan pada sesi kali ini. Berikutnya kita akan membahas godaan eee, yang kelima, yakni adalah godaan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Tapi sekian dulu untuk kali ini, Tuhan memberkati. Shalom.